Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dahlan Sedatul Ritonga, MPM 200826038. Di sini saya akan menjelaskan meme saya yang berjudul hiperemis gravidarum, di mana definisinya adalah mual dan muntah yang terjadi pada kehamilan hingga usia 16 minggu. Itu dapat terjadi dehidrasi, gangguan asam basa, dan elektrolit dan ketosis. Di mana di sini saya menjelaskan tentang etiologinya. Dia bersifat multifaktorial dan erat kaitannya dengan peningkatan kadar hormon yang berkaitan dengan kehamilan, HCG, estrogen, dan progesteron. Jadi faktor lain yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hiperemis gravidarum ini, dia meliputi hipertiroid, riwayat kehamilan mola, diabetes, penyakitan gastrointestinal, serta asma dan penyakit alergi lainnya. Ada beberapa studi perempuan dengan kehamilan pertama, perempuan dengan riwayat intoleransi terhadap kontrasepsi oral. Jadi perempuan dengan kehamilan multiple itu juga dilaporkan lebih rentan mengalami hiperemis gravidarum. Ada faktor resiko dari hiperemis gravidarum ini adalah meningkatnya massa plasenta seperti yang tampak pada kehamilan molar atau multiple. Faktor resiko lainnya itu ada hiperemis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, atau mabuk perjalanan, riwayat migrain, riwayat keluarga, emisis gravidarum, riwayat mual akibat kontrasepsi oral, terus dia berbasis estrogen. Jadi ada anamnesis awal dokter, itu perlu menanyakan usia kehamilan atau biasanya trimester 1, konsep keluhan mual dan muntah, lalu tingkat keparahan, serta faktor yang meringankan dan memperberat keluhan. Lalu tanyakan juga mengenai kondisi medis dahulu, riwayat pembedahan, obat-obatan, terus riwayat penyakit keluarga, serta asupan harian. Jadi ada beberapa pertanyaan lain yang perlu ditanya adalah riwayat gejalanya seperti ginekologi, seperti perdarahan vagina atau sporting, terus riwayat kehamilan atau penggunaan kontrasepsi dan respon terhadap kontrasepsi oral. Terus ada gejala lainnya, itu selain mual dan muntah, pasien hiperemis gravidarum itu juga biasanya dia mengalami gangguan tidur. Terus hiperofalsia, dysgeusia, dan penurunan ketajaman gustatory. Di mana gejala mual muntah ini disebabkan gangguan mood terhadap termasuk gelisah, depresi, mudah marah, dan penurunan konsentrasi pasien. Jadi hiperemis gravidarum ini mengalami gejala dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Jadi ini mencakup mulut kering, pusing, lesu, berdebar, dan lemas. Jadi di sini perlu kita pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan utamanya itu pada pasien hipertensi gravidarum, di mana tandanya itu dehidrasi dan penurunan berat badan. Jadi lakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien yang dia mengalami dehidrasi. Itu biasanya ditemukan penurunan tekanan darah atau hipotensi ortostatik. Disertai peningkatan laju nadi. Apabila pasien mengalami shock hipovolemik, itu dapat terjadi penurunan kesadaran. Jadi status hidrasi juga perlu diperiksa. Lalu dehidrasi ditandai dengan membran mukosa yang kulitnya biasanya itu kering dan turgor kulit menurun dan status nutrisinya, di mana pasien hiperemis gravidarum itu dapat mengalami penurunan berat badan melebihi 5% dari berat badan dia sebelum hamil. Jadi pada kasus yang berat ibu itu dia dapat biasanya mengalami malnutrisi, di mana perkembangan kehamilan itu juga perlu diperiksa, itu sesuai usia kehamilannya. Dan apabila sudah dapat terdeteksi dengan jantung janin, itu dapat diperiksa menggunakan alat Doppler, dan awasi adanya tanda-tanda komplikasi kehamilan termasuk perdarahan perpaginam atau spotting. Lalu di sini ada pemeriksaan penunjang, itu dapat didiagnosis secara klinis, di mana dilakukan untuk mengetahui penanda dehidrasi seperti adanya badan keton, serta mengevaluasi kehamilan urinalisis dan kultur urin. Itu bisa dikerjakan untuk mengetahui status hidrasi dan mengevaluasi adanya infeksi saluran kemih, di mana pemeriksaan ketan urin itu menggunakan dipstick dapat menunjukkan dia ketonuria. Lalu ada pemeriksaan USG kehamilan, itu dapat dilakukan untuk mengevaluasi kehamilan multiple atau penyakit tromboblastik. Jadi USG ini juga dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan dan kesejahteraan janin, termasuk menilai denyut jantung janin dan potensi komplikasi potensinya. Lalu tujuan penata laksanaannya itu di mana hiperemis gravidarum ini adalah mengatasi dehidrasi, mengurangi gejala dengan modifikasi diet, serta terapi farmakologi.
Jadi di mana dia mencegah komplikasi serius dari muntah yang persisten, termasuk diantaranya adalah gangguan elektrolit, defisiensi vitamin, dan kehilangan berat badan yang ekstrim. Jadi meminimalisir efek fetal baik itu karena kondisi mual dan muntah ibu maupun karena pengobatannya. Jadi di sini ada komplikasi hiperemis di mana komplikasi hiperemis gravidarum ini dia dapat dibedakan menjadi komplikasi maternal dan fetal, di mana maternal dapat menyebabkan defisiensi nutrisi termasuk defisiensi vitamin B1. Itu dia berkaitan dengan munculnya sindrom yang disebut encephalopathy Wernicke. Jadi di mana manifestasi klinisnya berupa lesi ataksia, gejala akulomotor seperti nixtamus dan ophthalmoplegia. Jadi meskipun kematian terkait premis ini jarang terjadi, kematian umumnya berkaitan dengan encephalopathy Wernicke. Jadi ada komplikasi fetal, itu mual dan muntah pada kehamilan berkaitan dengan insidensi berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Namun penelitian sejauh ini dia membuktikan tidak ada hubungan antara hiperemis dengan mortalitas prenatal maupun neonatal atau abortus. Jadi frekuensi anomali kongenital itu tidak meningkat pada pasien dengan hiperemis gravidarum. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis hiperemis gravidarum itu cukup baik. Kebanyakan kasus hiperemis gravidarum ini menghilang sebelum usia kehamilan 20 minggu. Meski demikian, ada pula pasien yang tetap mengalami premis hingga kehamilan atem. Jadi, hiperemis gravidarum ini juga dapat berulang pada kehamilan selanjutnya. Lalu mual dan muntah pada kehamilan merupakan kondisi yang self-limited dan akan hilang dengan sendirinya pada akhir trimester pertama. Walaupun ada juga yang berlanjut sampai pertengahan trimester kedua. Jadi mual dan muntah pada kehamilan dengan derajat yang ringan sampai yang sedang tidak menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang berarti. Tetapi seringkali quality of life dari perempuan yang mengalaminya akan terganggu. Jadi perempuan yang hamil dia akan mengalami mual dan muntah. Karena itu sudah mayoritas mengaku, ada beberapa mayoritas dia mengaku dia terganggu karena melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan istirahat. Jadi pasien dengan riwayat hiperemis gravidarum ini mungkin saja mengalaminya lagi di kehamilan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Referensi bisa dilihat di bawah mind mapping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.